Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita sekarang belajar lagi anak-anak ya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan PPKN. Pada muatan PPKN ini kita akan belajar tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, dan yang kedua tentang cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan agama. Untuk saat ini kita akan mempelajari apa saja faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Kita mulai ya. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya yang strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, kebudayaan dari negaranya, sehingga kebudayaan tersebut berkembang pesat di Indonesia. Yang kedua, karena kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 17.504 pulau. Nah, karena banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk menempati suatu pulau atau bagian dari suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, dari suku bangsa tersebut memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Dari keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah di dataran tinggi atau pegunungan. Mereka banyak yang bermata pencarian di bidang peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selanjutnya, di dataran rendah atau perkotaan, mata pencariannya di bidang pertanian, karyawan, bekerja di bidang jasa. Dan yang terakhir, daerah pantai. Banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan, petani garam, dan juga petani tambak. Selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu, baik dari dalam maupun luar,
membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif lebih mudah menerima sesuatu yang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka biasanya tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Sedangkan faktor yang terakhir adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat berpengaruh terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, kondisi inilah yang menjadi penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Pembahasan yang terakhir adalah cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang merupakan identitas daerah. Upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah? Yang pertama, kita menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau belajar bahasa daerah lain. Dan yang terakhir, tidak merendahkan bahasa daerah lain. Selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam melestarikan budaya daerah, antara lain yang pertama, menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada pendidikan formal daerahnya. Yang kedua, membuat program wisata di daerah. Dan yang terakhir, mengadakan lomba pidato atau menulis cerita menggunakan bahasa daerah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ada di rumah. Dan jangan lupa pesan ibu 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.